yang berada di lab otomasi. Perkenalkan, nama saya Jonathan. Saya Indah Panini. Saya Muhammad Ega Fata. Saya Koko Parasian. Stay tune. Oke, sekarang saya sedang bersama dengan asisten lab otomasi. Perkenalkan Mas, nama saya Jonathan. Saya Pandu. Di sini Mas, kami ada project membuat video tentang pedoman ketiga yang berada di lab otomasi. Bolehkah saya bertanya Mas terkait dengan pedoman yang ada di lab otomasi ini? Boleh. Ini Mas, pertanyaan pertama, apakah ada Mas alat pelindung diri yang ada di lab otomasi ini Mas? Oke, baik, saya jawab ya. Terkait alat pelindung diri yang berada di lab. Jadi di lab ini tersedia beberapa alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini digunakan salah satunya untuk kerja bangku ya. Contoh kayak mengebor gitu. Jadi dari lab otomasi ini menyediakan alat seperti kacamata safety, helm pelindung, kemudian sarung tangan. Untuk alat safety dari mahasiswa sendiri itu meliputi safety shoes yang memang digunakan oleh mahasiswa tersebut. Terus ini Mas, pertanyaan yang kedua, apakah ada pelindungnya gitu Mas, potensi bahaya listrik yang ada di lab otomasi ini? Oke, baik, terkait potensi bahaya ya, pasti di semua lab ini terdapat potensi listrik, terutama potensi kesetrum mungkin ya. Tapi hal itu kita dapat cegah melalui beberapa alat proteksi yang memang sudah tersedia di tiap-tiap lab. Salah satu proteksi listrik yang ada di tiap lab itu mungkin yang contoh terdekatnya adalah MCB. Ya, dari MCB ini kan dapat melindungi mahasiswa dari bahaya hubung singkat ketika sedang melakukan praktikum. Terus kalau MCB-nya ini Mas, dia ini hanya ada dari sumber ke contohnya ke meja, bagian instalasi yang ada di meja, atau ada MCB lagi setelah dari sumber? Oke, baik, terkait MCB ya, jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga prosedur K3 di tiap-tiap lab. Jadi kami menggunakan MCB di jaluran listrik utama. Kemudian di tiap-tiap meja praktikum pun kami sediakan MCB. Tadi kembali ke tujuan awal supaya dalam pelaksanaan praktikum mahasiswa ini aman dari kecelakaan kerja. Terus ada pertanyaan ketiga Mas, apakah apakah sih Mas? Baik, di sini saya Koko ingin melanjutkan pertanyaan terkait K3. Oke Mas Pandu, di sini saya ingin bertanya, apa sih yang harus kita lakukan jika terjadi korsleting akibat arus listrik, Pak? Jadi gini, ketika terjadi korsleting listrik ya, hal yang pertama harus dilakukan adalah mematikan sumber utamanya. Jadi siapapun yang berada di dekat area sumber itu berhak untuk mematikan sumber utamanya ketika terjadi korsleting listrik. Kemudian memastikan mahasiswa atau dosen atau orang-orang lain itu jauh dari area yang terindikasi bahaya tersebut. Hal itu untuk meminimalisir bahaya yang lainnya. Setelah dari situ mungkin karena area sudah aman ya, jadi nanti bisa dilakukan pengecekan apa yang jadi sebab terjadinya korsleting listrik. Oh gitu ya Mas ya. Itu kan ketika terjadi konsletingnya Mas ya. Bagaimana sih kalau sebelum konsleting itu terjadi, bagaimana cara kita melakukan pemeliharaan rutin agar mencegah terjadinya hal tersebut lagi gitu Mas, agar tidak terulang lagi? Oke. Jadi supaya tidak terjadi korsleting itu mungkin yang pertama itu dari mahasiswa maupun orang yang menggunakan alat-alat praktikum. Karena korsleting ini salah satu penyebabnya bisa jadi dari apa yang ia buat dengan listrik tersebut. Jadi kepahaman seseorang dalam membuat sesuatu itu berpengaruh gitu kan. Jadi selain itu pun kita melakukan preventive maintenance, di mana preventif ini dilakukan setiap 1 minggu sekali. Jadi alat-alat dicek
kelayakannya. Tadi seperti yang Mas tanyakan itu untuk menjaga alat agar tetap dalam kondisi normal dan meminimalisir potensi korsleting listrik. Oh, oke. Baik, terima kasih Mas atas waktunya, atas jawaban-jawaban yang sangat membantu kita dalam melakukan persiapan dalam terjadinya korsleting ini, Mas. Mungkin kita bisa lanjut saja ke pertanyaan berikutnya ya. Baik, melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Pertama, pertanyaan yang ke-6 itu bagaimana cara memastikan di lab otomasi itu sesuai standar keselamatan. Oke, terkait instalasi listrik di lab otomasi, bagaimana standar keselamatannya ya? Jadi di lab otomasi ini sudah terpasang grounding ya di instalasinya, di mana grounding ini merupakan salah satu proteksi instalasi listrik ketika terjadi hubung singkat atau beban lebih, di mana grounding ini juga itu mampu mengalirkan tegangan buang. Jadi tegangan yang terlepas itu tidak mengenai orangnya, melainkan langsung dibuang ke tanah. Itu merupakan salah satu standar keselamatan yang ada di lab otomasi. Baik, yang pertanyaan yang ke-7 itu bagaimana cara agar kabel dan sambungan itu ditatanya itu secara benar dan teratur di lab otomasi. Oke, terkait kabel dan sambungan, jadi mungkin hal yang utama yang diperhatikan terkait kabel ya, itu penataan kabel. Jadi walaupun proteksi sudah terpasang, tapi jika penataan jalur kabelnya ini kurang rapi atau berantakan, ini dapat mengakibatkan kecelakaan juga, mungkin mahasiswanya tersandung atau sambungannya terlepas. Maka dari itu penataan kabel jadi salah satu aspek utama dalam menjaga keamanan kabel dan sambungan kabel tadi. Oke. Yang pertanyaan yang ke-8 itu bagaimana langkah-langkah jika ada kerusakan listrik pada lab otomasi ini. Oke, jika terjadi kerusakan pada alat, yang pertama adalah matikan alat tersebut. Kemudian alat tersebut akan dilakukan pengecekan. Setelah pengecekan, kemudian dibuat keputusan apakah alat masih layak digunakan atau tidak. Jika alat sudah tidak layak digunakan, maka akan dilakukan rencana pergantian. Baik, melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Di sini saya akan menanyakan tentang proteksi, Mas Pandu. Ya. Pertama itu apa saja sih jenis proteksi yang ada di lab otomasi ini untuk melindungi peralatan listrik di sini? Terkait proteksi peralatan ya. Jadi apa saja alatnya itu yang pertama sikring atau fuse ya. Mungkin untuk implementasinya di masa sekarang mungkin berubah jadi MCB. Setelah dari situ ada sistem grounding. Jadi dua hal itu tersebut merupakan aspek utama dalam pelaksanaan keselamatan bekerja, terutama dalam proses instalasi listrik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu saya ingin bertanya tentang APAR, Mas. Jadi apa sih fungsi atau tugas APAR tuh di lab otomasi ini, Mas? Oke. Terkait fungsi APAR ini mungkin lebih ke arah jika terjadi kebakaran. Jadi semisal terjadi kebakaran di lab, maka APAR ini digunakan pertama itu yang jelas sebagai pemadam api tersebut. Namun APAR ini pun tidak sembarangan digunakan, diperlukan pelatihan khusus terlebih dahulu untuk menggunakan APAR supaya dalam pelaksanaannya nanti itu tidak terjadi kesalahan. Baik, Mas. Terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktunya untuk membantu pertanyaan-pertanyaan kita ini. Semoga dengan adanya wawancara ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa lain untuk lebih menjaga keselamatan diri mereka. Sekian, terima kasih Mas ya. Utamakan keselamatan.